Halo, jumpa lagi di channel Fatalis. Admin akan sampaikan satu berita gembira sebelum membaca novel. Admin buat satu channel lain dengan nama Novel Inyong, yang akan dipilih secara acak dan diberikan kepada yang beruntung. Pengundian setelah channel Fatalis ini mencapai 3.000 subscriber, jadi subscribe channel ini, like dan bagikan. Jangan lupa dua channel lain yang ada di deskripsi. Siapa tahu rezeki Anda menjadi pemilik salah satu channel di kemudian hari dan menjadi passive income kalian. Selamat membaca. Dewa Perang Yelingtian Bab 876, 880 prajurit swasta lainnya juga memohon belas kasihan dan berkata, kita semua melayani Markis, itu benar-benar tidak mudah, jika kita membiarkan pasangan itu masuk ke kota secara pribadi. Kita akan merasa bahwa Yan Hui ada di tempat dan menunggu. Tuhan, lihatlah demi kami hanya memohon makanan, mohon ampuni kami. Ya, kami semua bertindak sesuai dengan instruksi Tuhan, kami tidak bermaksud menabrak Anda, dan tolong tunjukkan tangan Anda, bukannya Tuan Hou mengusulkan kontrol lalu lintas. Kami pasti tidak berani terlalu lancang, tolong klarifikasi kasus ini, untuk belas kasihan satu persatu rusak. Anda sebaiknya tetap membuka mata Anda di masa depan. Tidak semua orang bisa menyinggung Anda. Juga, jika terjadi peristiwa yang mengancam jiwa, lain kali Anda berani bertindak seperti ini. Jangan pernah tenang saja. Wei perlu berkata dengan dingin, ya, jangan khawatir, tuanku, kami akan melakukan hal yang sama di masa depan. Prajurit pribadi ini diam-diam senang ketika mereka mendengar bahwa Wei Lei tidak ingin membunuh mereka. Tentu saja, Wei Lei mengatakan apapun, kata mereka bisa menyetujui apapun yang mereka katakan. Wei Lei mungkin tahu apa yang dipikirkan prajurit swasta ini. Dia mencibir, tapi dia tidak repot-repot membunuhnya. Setelah prajurit swasta itu dengan hormat memberi hormat, mereka bersiap untuk pergi dan berdiri di depan pria sebesar itu. Mereka benar-benar di bawah banyak tekanan, dan mereka bahkan sedikit terengah-engah melihat orang-orang ini ingin kembali ke rumah Haoye. Wei Lei tiba-tiba berkata, Tuan, ada apa lagi? Prajurit-prajurit swasta ini berhenti, berpikir bahwa para penjaga itu perlu berubah pikiran, dan untuk menyerang mereka, masing-masing dari mereka tampak lebih jelek daripada menangis. Wei Lei memandang mereka dengan jijik. Orang ini juga adalah prajurit-prajurit yang menjaga rumah besar Hou, tapi mereka sangat tidak berguna dan tidak berdaya, dibandingkan dengan para elit di distrik Bangsal Barat Daya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu. Aku akan memberimu nasihat, lebih baik tidak kembali ke Markis Mansion, tapi untuk berganti pekerjaan. Wei Lei melirik semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, mengapa Anda mengatakan ini? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan rumah Hou sehingga tentara swasta ini tampak curiga ketika mereka mendengar kata-kata Wei Lei, dan mereka benar-benar bingung, karena Marquis of Zongyong tidak akan berumur panjang. Suara Wei Lei tegas dan kuat, ketika kavaleri mendengarnya berkata bahwa Marquis tidak akan berumur panjang. Para prajurit ini sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka segera menjadi pucat, mengambil napas dalam-dalam. Dia bahkan lebih terkejut daripada hanya melihat plat nomor Zijin. Di Yuncheng, Marquis of Zongyong adalah surga dan otoritas, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Biarkan sendirian mengancam hidupnya, di mata semua orang, dia penuh gengsi, dan siapapun yang berani mengutuknya pasti sangat tabu. Tapi orang di depannya, mengendarai mobil dengan plat Zijin, membuat mereka tidak percaya itu. Setelah memberikan nasihat, Wei Lei kembali, sesampainya di kereta yang ditarik panjang, kami melaju ke Yuncheng. Banyak prajurit swasta tidak berani bicara banyak, dan melihat mereka pergi, tapi semua orang punya firasat kuat, pegunungan dan hujan akan datang dan angin kencang. Yuncheng berikutnya, saya khawatir itu tidak akan terlalu damai, kemudian panggil mereka. Bab 877. Sesaat kemudian, Yelingtian dan Wei Lei memasuki Yuncheng dan berjalan-jalan. Tidak lama setelah berjalan, mereka berdua bisa melihat pusat kota. Ada paviliun yang perlahan, kecantikan itu indah, tapi sayang semuanya mengandalkan mengeksploitasi lemak dan plester orang. Dia merasakan ujung yang menusuk di antara baris kata-kata Yelingtian dan Wei Lei, yang berjalan di sampingnya, mau tidak mau menggigil. Untungnya,
Duke of Zongyong tidak membangun loteng 9 lantai. 9 adalah jumlah rumput, dia masih sedikit sadar diri. Wei Lei berkata, Ye Lingtian mencibir, meskipun dia hanya membangun 8. Perlahan, kecantikan itu indah, tapi sayang semuanya mengandalkan mengeksploitasi lemak dan plester orang. Dia merasakan ujung yang menusuk di antara baris kata-kata Ye Lingtian dan Wei Lei yang berjalan di sampingnya, mau tidak mau menggigil. Untungnya, Duke of Zongyong tidak membangun loteng 9 lantai. 9 adalah jumlah rumput, dia masih sedikit sadar diri. Wei Lei berkata, Ye Lingtian mencibir, meskipun dia hanya membangun 8 lantai. Tidakkah kamu melihat bahwa ada alas tinggi di bagian bawah balok bangunan? Hou Zongyong akan sangat menikmatinya, dan dia cantik. Tapi bangun paviliun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kelaparan dan mati kedinginan di jalanan. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang di sekitar mereka, semua dengan wajah kuning dan kulit tipis, dengan pakaian compang camping, dan kelaparan sampai ke tulang. Dalam beberapa tahun terakhir, Hou Zongyong secara bertahap merevisi perpajakan Yuncheng, dan setiap tahun berdasarkan perpajakan sebelumnya, pajak konstruksi perkotaan 10.000 yuan harus ditambahkan. 10.000 yuan sepertinya tidak banyak, pada dasarnya tidak berpengaruh pada orang kaya, dan itu tidak cukup untuk membeli barang mewah, tetapi untuk orang biasa, itu setara dengan biaya makanan 1 tahun. Hou Ye menemukan orang-orang miskin, dan mengenakan biaya tambahan 10.000 yuan per tahun, yang sama dan Gan menghabiskan kolam untuk memancing. Ye Lingtian terus berjalan, dan menemukan bahwa ada pengemis di mana-mana di pinggir jalan, lebih banyak pengemis daripada yang dilihat kota lain. Apakah orang-orang miskin dengan pakaian compang camping dan wajah kurus dan kulit tipis ini, atau pengemis yang hanya mengandalkan pengemis untuk bertahan hidup? Mereka semua adalah korban Yuncheng, tepatnya, eksploitasi brutal terhadap Hou Yangli yang setia dan pemberani. Yang mengubah mereka menjadi seperti ini, awalnya Yuncheng adalah tempat yang sangat kaya. Selama Marquis of Zongyong bisa mengelolanya dengan baik, pasti tidak akan seperti sekarang ini. Semakin banyak pengemis yang dilihat Ye Lingtian, semakin kuat kemarahan di hatinya. Jika kalajengking ini tidak disingkirkan, tidak akan ada hari damai di Yuncheng. Ketika keduanya berjalan ke sudut jalan, mereka tiba-tiba melihat seorang lelaki tua yang sedang mendirikan sebuah warung. Dia pasti sudah sangat tua, penuh kerutan dan rambut putih di kepalanya. Pria tua itu mengenakan seragam kamuflase putih bersih dan sedang mendirikan kios yang menjual ubi jalar panggang. Lengan kirinya kosong, jelas dengan lengan yang patah. Seorang lelaki tua bertangan satu, tapi dia bergerak bebas, jelas sudah terbiasa. Jika ini masalahnya, itu tidak cukup untuk menarik Ye Lingtian dan Wei Lei. Seragam lelaki tua itu yang menghentikan mereka tiba-tiba, meskipun seragam kamuflase sudah tua, tidak ada bekas noda. Saya tidak tahu berapa kali saya telah mencucinya selama bertahun-tahun, dan itu menjadi putih. Banyak tempat compang camping telah ditambal dengan hati-hati. Selama ada sedikit debu dalam pekerjaan, lelaki tua itu akan buru-buru menggunakan satu tangannya untuk menghilangkan debu, yang menunjukkan kecintaan lelaki tua itu pada seragam kamuflase. Gaya seragam ini jelas berbeda dengan yang sekarang. Kebanyakan seragam hari ini memiliki garis leher datar, tapi yang satu ini di tubuh lelaki tua ini memiliki kerah dan manset yang berdiri, disulam dengan totem yang sangat istimewa, dan ban lengan di lengan kiri seragam adalah ban lengan berdarah sebuah pisau tajam, bermata tajam, seolah-olah bisa menembus langit. Bab 87. Sebagian besar prajurit di musim panas hari ini pada dasarnya tidak pernah melihat totem ini, tapi Ye Lingtian dan Wei Lei sangat jelas tentang makna luar biasa di balik totem ini. Pedang yang meneteskan darah akan menembus bajak laut. Ini adalah totem dari Batalion Senji Tentara Barat Daya Tiger Band. Batalion Senji adalah regu kematian tentara Huben, menusuk titik terlemah musuh. Pemilihan Kam Senji adalah sangat keras, bahkan sampai keterlaluan. Pertama-tama, perlu untuk memilih 80.000 orang dengan kebugaran fisik yang sangat baik dari seluruh musim panas, dan melakukan pelatihan intensif selama setengah tahun, sangat memperkuat kebugaran
fisik dan stamina mereka. Kemudian itu diperlukan untuk memilih 8.000 orang yang paling menonjol dalam semua aspek dari 80.000 orang ini, mengajari mereka berbagai keterampilan tempur, dan memperkaya pengalaman tempur mereka. Setelah langkah ini, 8.000 orang akan dikirim ke medan perang setelah 2 tahun uji coba di medan perang. Jika mereka mati dalam 2 tahun ini, mereka secara alami akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki batalion Senji. Masih ada 3 orang yang tersisa, yang tidak buruk, karena tempat yang mereka pilih untuk uji coba mereka adalah medan perang yang paling berbahaya, dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Tidak takut akan pengorbanan hampir merupakan kondisi yang paling penting, jadi tidak ada yang merasa tidak pantas mengirim mereka ke tempat paling berbahaya di medan perang, termasuk para prajurit yang berpartisipasi dalam pemilihan itu sendiri, juga berpikir bahwa mereka harus pergi paling banyak, adalah tempat paling berbahaya. Setelah 2 tahun pelatihan, para kandidat yang masih hidup pada dasarnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan keterampilan tempur dan pengalaman tempur mereka telah sangat meningkat. Di kali ini masih ada level-level yang mereka tunggu. Setiap calon prajurit harus masuk jauh ke dalam wilayah musuh, tinggal di wilayah musuh setidaknya selama sebulan, dan sekaligus memata-matai informasi yang sangat berguna, baik itu untuk tubuh atau kemauan. Itu adalah level yang sangat besar. Banyak orang tidak bisa bertahan, tetapi mereka bisa bertahan sampai akhir. Pada dasarnya, hanya ada satu langkah tersisa untuk benar-benar memasuki kamp sihir. Pilihan terakhir, Guan adalah duel 1 lawan 1 antara pendatang baru dan veteran dari kamp mesin dewa. Hanya mereka yang memiliki kinerja luar biasa yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kamp mesin dewa. Kamp Senji tidak hanya dipilih secara ketat, tetapi juga memiliki jumlah yang sangat kecil, hanya 800 orang. Namun, batalion Senji sangat kuat, dan baik kavaleri besi Siliang maupun Buddha besi di padang rumput tidak dapat dibandingkan dengan batalion Senji. 800 orang mati terkenal di seluruh dunia. Seseorang pernah berkata bahwa kamp Senji tidak cukup baik, dan itu tak terkalahkan setelah tengah hari. Bertahun-tahun yang lalu, kavaleri besi Siliang menyerbu wilayah Daxia, dan akan memasuki pedalaman bangunan, tetapi pada akhirnya diblokir oleh kamp Senji. Negara bagian barat daya telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi selama pemasaran para dewa tetap aman, itu akan cukup untuk melindungi perdamaian. Di medan perang, selama Anda melihat totem God Machine Camp, tidak peduli seberapa kuat musuh, Anda harus menghindari ujungnya. Kemegahan yang diciptakan oleh God Machine Camp di masa lalu tidak terhitung dan merupakan ujian besar. Itu bisa disebut legenda seluruh musim panas. Bab 879. Sejak didirikan, kamp mesin dewa telah membuat pencapaian cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka dapat dicatat dalam catatan sejarah dan telah diturunkan selama berabad-abad. Namun, tingkat kematian kamp Senji juga sangat tinggi. Selama mereka memasuki kamp Senji, sebagian besar prajurit akan mati di pertempuran setelah hanya 3 tahun hidup. Faktanya, sebagian besar pejuang dari kamp mesin ilahi pada dasarnya akan mati dalam 2 tahun, dan mereka yang dapat bertahan selama 5 tahun pada dasarnya jarang. Mereka yang bisa tinggal di kamp selama 10 tahun tanpa mati bisa disebut legenda. Setiap pejuang yang memasuki kamp Senji, sejak mereka memasuki kamp Senji, akan memberikan surat bunuh diri kepada keluarga mereka karena mungkin mereka akan mati dalam pertempuran berikutnya, terkubur di perbukitan hijau, dan yin dan yang bahkan terpisah. Jika Senji tingkat kematian di batalion sangat tinggi, tetapi Daxia tidak pernah kekurangan pria pemberani. Setiap tahun, ada banyak pejuang yang bergegas bergabung dengan batalion Senji. Ada banyak bangsawan di Daxia yang hanya bisa menikmati hidup dan dengan kejam mengeksploitasi orang-orang seperti Hou Zongyong. Tetapi ada lebih banyak prajurit yang rela membuang kepala mereka dan menumpahkan darah untuk Daxia, setelah melihat apa yang dibayar para prajurit di perbatasan untuk kemakmuran dan stabilitas Daxia. Ye Lingtian sangat marah setelah melihat apa yang dilakukan Hou Zongyong, karena tingkat kematiannya terlalu tinggi. Para prajurit batalion Senji diganti dengan sangat cepat,
dan pada dasarnya tidak ada veteran yang berusia lebih dari 3 tahun. Ada sangat sedikit orang yang bisa kembali hidup-hidup dari kam sihir. 1 dari 100. Lee takut bahwa semua orang di tentara mengetahui bahaya kam Senji, dan mereka semua tahu bahwa memasuki kam Senji adalah pengalaman mendekati kematian. Tetapi itu masih tidak dapat menghentikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras untuk masuk ke perkemahan para dewa. Kam Senji adalah kebanggaan nyata Daxia. Selama Anda telah memasuki kam Senji, bahkan jika Anda mati dengan heroik dalam pertempuran, orang tua dan kerabat Anda akan merasa terhormat selama sisa hidup Anda. Mereka dapat dengan bangga memberitahu orang lain. Anakku adalah seorang prajurit dari kam Senji, putraku berkorban untuk Daxia, putraku adalah seorang pahlawan. Ye Lingtian tidak pernah berharap untuk bertemu dengan seorang pahlawan tua dari kam Senji di Yuncheng. Ini adalah hal yang langka. Masuk akal bahwa Daxia selalu memperlakukan veteran dengan perlakuan istimewa, terutama para pejuang dengan tingkat kematian tertinggi. Melihat seragam lelaki tua itu, dia pastilah anggota batalion Senji. Selain itu, untuk dapat kembali hidup-hidup dari kam Senji, lelaki tua itu harus menjadi pahlawan hebat yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Menurut hukum Daxia, bahkan jika lelaki tua itu tidak bekerja, pensiun-pensiun bulanan dari tentara dan penduduk setempat dapat melindunginya. Jangan khawatir tentang makanan dan pakaian dengan keluarga Anda. Para veteran yang telah keluar dari kam Senji dipuja dimanapun mereka berada. Tapi lelaki tua ini, bagaimana dia bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Menjual ubi jalar panggang di jalan. Karena penasaran, Ye Lingtian melangkah maju, berjongkok di depan lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar harum, Pak Tua. Bawakan saya 2 ubi panggang." Melihat ada urusan yang datang, lelaki tua itu langsung beraksi dengan senyuman di wajahnya. Ia sengaja memilih 2 buah ubi yang sangat manis, menepuk-nepuknya, dan memasukkannya ke dalam oven. Meski satu lengannya hilang, itu tidak mempengaruhi gerakannya sama sekali. Dari mengambil ubi jalar hingga memasukkannya ke dalam oven, gerakan lelaki tua itu sangat cepat. "Ubi jalar saya semua tumbuh di tanah. Saya belum menggunakan ramuan apapun. Ini adalah makanan hijau alami murni. Anda bisa memakannya dengan percaya diri," kata lelaki tua itu jujur. 880. Ye Lingtian mengangguk sambil tersenyum, dan mengobrol dengannya beberapa kali. Setelah beberapa keakraban, Ye Lingtian melihat lengan kiri kosong lelaki tua itu, dan tiba-tiba bertanya, "Pak Tua, saya berani bertanya kepada Anda, apa yang terjadi dengan lengan ini?" Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu tidak memiliki kesedihan dan rasa sakit di wajahnya, tetapi malah tersenyum tertawa. "Omong-omong itu semua adalah masa lalu. Ketika saya berada di medan perang, lengan saya membeku secara tidak sengaja. Pada waktu itu, tidak seperti sekarang, kondisi medis terbatas, jadi saya harus diamputasi." Harga beku, amputasi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Lingtian mengerutkan kening, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya cerah, dan dia dengan cepat bertanya, "Apakah itu 20 tahun yang lalu, pertempuran di lembah serigala salju?" Dengar dengan kata-kata lembah serigala salju, lelaki tua itu terkejut, seolah-olah dia telah tersengat listrik. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit, dan matanya sedikit merah, seolah mengingat masa lalu. Setelah merenung lama, lelaki tua itu pingsan. Dia menghela nafas. "Hei, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat pertempuran itu di Aya. Salah satu milikku hilang dalam pertempuran lembah serigala salju." Membuat orang tua Ye Lingtian dan Wei Lei terkejut ketika mereka menjawab setuju. 20 tahun yang lalu, pertempuran lembah serigala salju, dikenal sebagai pertempuran paling tragis di Daxia dalam 100 tahun terakhir. Mereka semua tewas dalam pertempuran lembah serigala salju. Lembah serigala salju adalah ngarai yang sempit dan panjang, yang merupakan satu-satunya kekuatan yang harus dilewati dari rerumputan ke gedung, dan itu juga bisa dikatakan sebagai penghalang yang memisahkan padang rumput dari musim panas besar. Karena terletak di barat daya, lembah serigala salju telah turun salju hampir sejak Agustus, dan suhu rata-rata tahunan pada dasarnya di bawah nol. Di musim dingin, salju tebal menutupi pegunungan,
Salju di lembah serigala salju sering kali dapat mencapai ketebalan lebih dari 2 meter, bahkan jika tentara menunggang kuda tinggi, juga akan terkubur di salju tebal, dan bukan hanya salju yang tebal, karena medannya sangat istimewa. Lembah serigala salju memiliki angin kencang hampir sepanjang tahun. Di lingkungan yang dingin, angin kencang bertiup ke wajah. Seperti ini adalah pisau es untuk memotong daging, dan orang biasa tidak tahan sama sekali. Suhu di lembah serigala di musim dingin umumnya sekitar minus 30 derajat, dan jika di malam hari, itu akan mencapai minus 50 derajat yang mengerikan. Suhu rendah semacam ini, meludah, dapat segera dibekukan menjadi es, menggali, pergi ke toilet, mereka takut dibekukan, dan selama tangan mereka dikeluarkan dari saku, mereka akan dibekukan dengan rasa sakit yang parah dalam sekejap. 20 tahun yang lalu, di padang rumput barat daya, Han tua yang memerintah suku yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mati dan penguasa baru naik tahta dalam semalam, dalam waktu yang sangat singkat, melalui besi dan darah, ia mengintegrasikan kekuatan seluruh suku Stepa. Setelah Raja baru Han menjadi penguasa mutlak padang rumput, dia kuat dan kuat, tetapi dia tidak merasa puas, tetapi mengarahkan pandangannya pada musim panas yang akan datang. Sejak zaman kuno, Daxia memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Bagi para pengembara di padang rumput, ia memiliki godaan yang sangat besar, seperti harta yang sangat besar, plus pada saat itu, penguasa padang rumput sedang mencoba membuat rencana besar dan membangun otoritas di depan bawahannya, jadi dia langsung menyampaikan ide itu pada Daxia. Jika dia bisa mengambil sebidang tanah besar dari Daxia, status raja baru ini akan sangat stabil, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki tanah yang kaya, wanita cantik, dan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, harta karun.